الشهادة ونسألك نعيما لا ينفد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد Rajmah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan bahasan dari kitab Syubhat dalam Tauhid. Kita masuk ke bab An-Nahyu anil halal bi ghairillah. An-Nahyu anil halal bi ghairillah, larangan dari bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dari tujuan terbesar risalah Rasulullah SAW yang disampaikan kepada kita adalah untuk menjaga kesempurnaan tauhid kita dari hal-hal yang bisa merusaknya, menguranginya, bahkan menghilangkan tauhid itu sendiri. Oleh karena itu para ulama terdahulu, para salafus saleh kita, mereka adalah orang-orang yang sangat takut. Mereka adalah orang-orang yang sangat takut ini tauhid mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di akhir hidupnya, dan ini tentunya adalah musibah yang paling besar. Ini akhafu an usliba al-iman min qalbi. Ini sebagian ucapan mereka. Saya takut iman saya, tauhid saya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir hidup. Dan tentunya ketakutan kita seperti ini sangat beralasan. Karena ketika iman sudah tercabut atau tauhid kita sudah tercabut, maka tidak ada harapan lagi untuk bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kalian menyebutkan Allah, maka amal soleh kalian akan terhapus yang lain. Alhamdulillah min dzalik, dan kita termasuk orang-orang yang merugi. Alhamdulillah min dzalik. Termasuk juga di sini hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid adalah ini ajaran dari Nabi SAW untuk menjaga sumpah. Untuk menjaga sumpah, jangan sampai kita bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bersumpah dengan nama selain Allah di sini itu menyebabkan seorang keluar dari Islam atau dia melakukan syirik akbar? Para ulama mengatakan bersumpah dengan nama selain Allah ini tidak mengeluarkan dari Islam, dia termasuk syirik asghar. Dia termasuk syirik asghar. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah mendengar Umar bersumpah dengan menyebut nama bapak. Dia tidak mengatakan demi Allah, tapi demi bapakku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ala inna Allah yanhakum an tahlifu bi abaikum." Kata bahwasanya Allah SWT melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak kalian. Jadi Nabi SAW tidak menyuruh Umar untuk syahadat lagi. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyuruhnya untuk mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sehingga sebagian ulama berpendapat dengan mengambil riwayat yang kedua ini, Umar disuruh mengucapkan La ilaha illallah. Mereka juga sebagian berpendapat bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah yang termasuk syirik akbar, bisa mengeluarkan dari Islam, sehingga mereka ini disuruh atau Umar disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pendapat yang paling kuat bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah termasuk syirik asghar. Syirik asghar, dan syirik asghar ini martabatnya tetap termasuk dosa besar di atas dosa zina, mencuri dan yang lain. Karena namanya syirik ya tetap syirik. Dan itu termasuk menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buat amal soleh kita yang lain akan hilang. Sebagaimana juga riya, ini juga syirik asghar, beramal supaya dipuji oleh orang lain atau disanjung oleh orang lain. Ini juga syirik, tapi syirik asghar. Tetapi walaupun dia syirik asghar, syirik kecil, maka itu adalah dosa besar yang paling
besar, karena itu syirik. Kemudian dalil-dalil tentang larangan kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 22, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan kalian jadikan bagi Allah ini tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahuinya. Memang secara asal bersumpah dengan nama selain Allah ini syirik asghar. Tetapi ketika dia menyebut nama sesuatu selain Allah yang itu lebih atau sama-sama mulia, sama-sama agung di hatinya, sama dengan Allah Subhanahu wa taala, agungnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh ke dalam perbuatan syirik akbar. Saya ulang, bersumpah dengan nama selain Allah ini memang syirik asghar, syirik kecil. Tapi ketika dia mengagungkan sesuatu yang dia sumpah itu dan pengakuannya ini sampai ke derajat pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk syirik akbar, bisa mengeluarkan dari Islam. Seperti anak bersumpah dengan nama bapak baloknya atau dengan nama raja-raja jin demi Raden Mas Purnomo, demi Ratu Anjani, maka ini sudah syirik akbar, mengeluarkan dari Islam karena menundukkan makhluk-makhluk ini setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang kalau dia bersumpah dengan nama Allah, dia berbohong, berani berbohong. Tapi kalau disuruh bersumpah dengan nama selain Allah, dengan wali-walinya, guru-guru tarekatnya, coba bersumpah dengan nama guru tarekat, tidak berani dia berbohong. Tapi kalau wallahi, ya berbohong aja. Betul, wallahi wallah padahal bohong. Tapi kalau disuruh dengan nama tuan guru beliknya, tidak berani kualat. Berarti di sini tuan guru beliknya itu lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala, lebih bisa menurunkan bala kepada mereka. Dan ini termasuk syirik akbar, bisa mengeluarkan orang dari Islam. Kemudian hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW mengatakan, "Halifu kal yahdira aw yasmut." Barang siapa yang bersumpah maka adalah bersumpah dengan nama Allah atau diam saja, atau diam. Kemudian juga riwayat dari Umar, qala la wa abi. Umar pernah bersumpah, wa abi, demi bapakku. Maka Rasulullah SAW, mas, maka Rasulullah mengatakan ma. Ya, bahasa ini. Innahu man halafa bi syai'in duna Allah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan suatu selain Allah, maka dia telah berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, "Ala man kana halifan fala yahlif illa billah." Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau siapa yang mau bersumpah maka hendaknya bersumpah dengan nama selain Allah. Dalam itu lain, man halafa faqala fi halfi walati wal uzza. Barang siapa yang bersumpah dan di dalam sumpahnya dia sebut demi Lata, demi Uzza, falyaqul la ilaha illallah, maka ucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang hak disembah selain Allah. Wa man qala li sahibihi ta'ala uqamiruka falyatasaddaq. Nah, ini syirik syahid yang lain tentang dalil-dalil tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Mus'ab bin Sa'ad dari bapaknya, di Sa'id bin Abi Waqqas, qala kunna nadhkuru ba'd al-amr wa ana hadithu ahdin bil jahiliyah. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, kami ini berbincang-bincang tentang suatu masalah dan kami waktu itu masih baru-baru masuk Islam. Fahalabtu billati wal Uzza. Kemudian saya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bersumpah dengan Lata dan Uzza, wallati wal Uzza, demi Lata dan Uzza. Faqala li ashabi Rasulullah SAW, bi'sa ma qulta. Maka sahabat Rasulullah yang lain yang tahu masalah ini, mereka mengatakan bi'sa ma qulta, jelek sekali ucapan. Itu Rasulullah SAW akhbirhu, datangi Rasulullah SAW. Kemudian
kasih tahu bagaimana apa yang kau ucapkan tadi. Fa inna la naraka illa qad kafarta, kata sahabatnya. Kami tidak melihatmu kecuali engkau sudah kafir. Karena mengatakan Wallat wal Uzza, demi Lata dan Uzza. Fa'ataitu akhbartuhu, kemudian saya mendatangi Nabi SAW dan memberitahukan kepada beliau tentang sumpah saya tadi. Faqala li, maka Nabi SAW mengatakan, Qul la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu thalatha marrat. Ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ucapkan la ilaha illallah, tidak ada sekutu baginya. Wa ta'awudz billahi minasyaitonir thalatha marrat, dan bertawuzlah kepada Allah dari syaitan 3 kali. Wa tafil an yasarika thalatha marrat wa la ta'ud lahu, kemudian lo berludahlah ke sebelah kiri 3 kali dan jangan ulangi lagi. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 3 kali, kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim 3 kali, kemudian disuruh meludah sebelah kiri 3 kali. Wa la ta'ud lahu, dan jangan engkau ulangi lagi. Dan banyak ini hadis-hadis yang lain yang hampir sama. Kemudian juga perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Lian ahlika billahi kadiban ahabbu ilayya min ahlika bi ghairi abana shadiq." Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya bersumpah dengan nama Allah, tapi berbohong lebih saya sukai daripada bersumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur. Bersumpah dengan nama selain Allah lebih saya sukai daripada menyebut nama selain Allah dalam sumpah saya, tapi saya jujur. Kenapa di sini? Karena menyebut nama selain Allahnya syirik. Sedangkan menyebut nama Allah itu yang benar walaupun bohong-bohong kan. Kira ini murah demi Allah nih. Apa murah? Biasa pedagang. Baik. Bersumpah dengan nama selain Allah, dengan nama Allah tapi bohong lebih saya sukai, kata Allah bermaksud, daripada bersumpah dengan nama selain Allah tetapi saya jujur atau benar, karena itu tetap syirik, tidak diperbolehkan walaupun benar. Kemudian adapun syubhat dari ahlul bidah, yaitu orang-orang non sunnah, mereka meyakini bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah itu boleh, katanya. Mana dalilnya? Banyak dalam Al-Quran. Allah berfirman apa? Wal-laili idza yaghsha was-syamsi wal-duhaha wal-qamari idza talaha wal-fajri wa layalin ashr. Demi fajar, demi malam, demi siang, demi matahari, demi bulan. Bukankah di sini Allah SWT bersumpah dengan makhluk? Jawabannya gimana? Watin demi tin. Ini sumpah apa enggak? Sumpah. Kalau ada kata-kata demi-deminya berarti sumpah. Watini wa zaitun. Allah bersumpah dengan tin dan zaitun. Berarti boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah. Jawabannya tapi yang pertama, Allah SWT bebas bersumpah dengan nama makhluknya. Sementara kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alul lima yurid, yang tersifat Allah fa'alul lima yurid. Allah maha berkehendak. Allah maha berkehendak melakukan sesuatu, itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah sudah berjanji akan memenuhkan neraka jahanam dengan jin dan manusia, tapi ternyata tidak penuh neraka jahanam. Kemudian bagaimana Allah meletakkan kakinya di sana sehingga neraka jahanam beringsut ketakutan. Baik. Kemudian Allah SWT menumbuhkan makhluk baru untuk mengisi surga dan mengisi neraka. Loh, tidak pakai di dunia, tidak pakai. Ditumbuhkan langsung makhluk baru atau manusia baru untuk mengisi surga dan neraka, untuk memenuhi janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alul lima yurid. Allah SWT maha berkehendak apa yang dia mau. Berbeda dengan kita tidak bisa maha berkehendak. Nah, kemudian yang kedua menurut ulama ahlul lughah, watini wa zaitin wal fajri, kemudian apa, wattur, apa lagi? Banyak sekali. Itu ada takdirnya di sana.
Wattini wa zaitun maksudnya warabbut tini wa zaitun. Demi Robnya tin dan zaitun. Wal fajri berarti demi Robnya fajar. Wal laili demi Robnya lail. Sehingga apa? Sebagian sahabat masih suka bersumpah dengan bapak dan ibunya. Bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Di depan Nabi Rasulullah mengatakan bi abi anta wa ummi, demi bapak dan ibuku. Maksudnya apa di sini? Demi roh bapak dan ibuku. Ada yang mahdhuf di sana kalau ilmu nahwunya ya. Wa bi rabbi abi wa ummi, dengan roh bapak dan ibuku, itu maksudnya. Baik. Jadi ini dua jawaban bagi mereka yang membolehkan untuk bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga alasan yang lain, dan ini sudah kita bahas, bahwasanya tidak ada syirik dalam bersumpah. Menurut mereka tidak ada syirik dalam bersumpah. Syirik menurut mereka yang bukan ahlus sunnah wal jamaah ini gimana? Syirik menurut mereka gimana? Kalau kita meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah, itulah syirik menurut mereka. Adapun istighosah, isti'anah, menyembelih, tidak ada unsur syirik di sana. Apalagi sekedar bersumpah. Jadi mereka tidak melihat hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah itu. Nabi mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Kemudian dalam masalah jimat Nabi SAW bersabda apa? Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung jimat-jimat, maka dia telah berbuat syirik. Nabi mengatakan itu, mereka tidak lihat hadis ini atau pura-pura tidak tahu, tidak lihat. Mereka istighosah kepada orang yang sudah meninggal, nabi yang sudah meninggal, atau wali sudah meninggal. Padahal Nabi SAW melarang. Innama yastaghasu billah. Istighosah itu hanya kepada Allah. Siapa bilang begitu? Nabi SAW. Tapi mereka tiap tahun hampir ada istighosah, acara istighosah kepada Nabi SAW yang sudah meninggal, dan ini termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau sekedar meyakini tidak ada pencipta selain Allah, itu keyakinannya Abu Jahal, Abu Lahab juga, mereka meyakini seperti itu. Baik. Jadi perbedaan antara kita dengan mereka adalah dalam tauhid apa? Uluhiyah. Kita meyakini dalam tauhid uluhiyah itu kita harus menyembahnya kepada Allah SWT. Dan di sana kenapa? Karena di sana ada banyak unsur-unsur kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah ini semua manusia dalam semesta ini mengakuinya. Dan ayo ikhwazanallahu wa iyyakum, kita bahas masalah kitab tauhid ini selalu bergandengan dengan masalah syirik. Karena kalau bahas tauhid 20 sifat saja, tidak ada syiriknya. Ada sifat 20 membahas tentang syirik? Tidak ada. Sifat 20 itu pun tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, Imam Malik, Imam Syafi'i. Tidak ada. Siapa yang bikin? Orang-orang belakangan bikin sifat 20. Ada juga sifat 7. Apa yang mau didapat oleh generasi muda kita kalau belajar itu saja, menghafal Asmaul Husna, tapi tidak paham, dilanggar nanti dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka kalau belajar tauhid tidak ada yang lain. Sifat 20 muter-muter ke Jawa. Ya tauhid rububiyah, seputar tauhid rububiyah. Wah pernah entah bahas sifat 20 lari ke ilmu filsafat. Jadi membahas agama dengan ilmu filsafat. Kemudian jualan telur ganja manu. Artinya mereka pindah agama itu gampang. Kenapa? Akidahnya sangat lemah sekali. Dan Nabi SAW sering ini berdoa di dalam majelisnya, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Dalam urusan dunia ya terserah, kita dapat musibah tidak apa-apa, yang penting kita sabar. Tapi kalau dalam masalah
agama ini kita dapat musibah, itu ujungnya adalah neraka. Nauzubillah min. Karena itu Al-Qadhi Syuraih rahimahullah taala beliau mengatakan ini la asabu bil musibah fa hamadallah taala alaihi 4 marat. Saya kalau ditimpa musibah, kata beliau Al-Qadhi Syuraih, saya memuji Allah 4 kali. Idza lam takun a'zam mimma hiya. Idza lam takun a'zam mimma hiya. Yang pertama, jika musibah itu ini tidak menjadi lebih besar lagi. Karena musibah yang Allah berikan kepada kita itu awalnya besar, kemudian nyurut menjadi kecil. Itu musibah. Sehingga di awal itu kita dituntut untuk bersabar. As-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu pada tekanan yang pertama, itu tempat orang sabar. Kalau setelah 2 hari 3 hari meninggal istrinya, anaknya, itu biasa, orang udah hilang ini ingatannya. Maksudnya dia melupakan. Tapi pas dia gejolak pertama, di sana kelihatan orang sabar. Kemudian yang kedua, wa idza razaqana sabra 'alaiha. Saya memuji Allah jika Allah merezekikan kepada saya sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah itu juga rezeki, jangan dikira kepeng saja. Ya. Ada musibah sabar, rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu. Wa idza wafaqani lil istirja' lima arju fi min athar. Kemudian yang ketiga, saya memuji Allah ketika saya diberikan taufik, kemudahan untuk istirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dapat pahala di balik ucapan. Wa idza lam yaj'ala fi dini. Kemudian yang keempat, saya muji Allah ketika mendapat musibah, selama musibah itu bukan dalam urusan agama saya. Apa contohnya? Musibah dalam agama. Yang pertama, ketika seorang itu terjerumus dalam perbuatan syirik, bid'ah, ini musibah besar. Musibah besar ini, bukan musibah kecil, musibah besar. Ketika berbuat syirik, apa yang terjadi? Semua amal solehnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diterima. Faja'alnahu haba'an mansura. Pahala umrahnya, pahala hajinya, pahala sedekah, pahala puasa dijadikan debu yang berterbangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat gara-gara dia berbuat syirik. Dan ini musibah terbesar. Ketika kaum muslim mendatang ke kuburan minta rezeki, minta jodoh, minta pengasih, minta lulus semesteran, ujian, ini musibah besar. Apalagi kemudian pindah agama, lebih besar lagi. Dan Allah lebih tahu, ya, siapa yang Allah jadikan murtad di akhir-akhir hidup. Ya, Allah lebih tahu hatinya yang jelek kepada Islam. Kalau orang itu dari dulu memang sudah sering menista Islam, akan dijadikan dia kafir di akhir hidupnya. Dan itu adalah hukuman dari Allah SWT sebelum hukuman akhirat. Yang kedua, ketika berbuat bid'ah juga, ini juga musibah besar. Kenapa musibah besar? Karena orang yang berbuat bid'ah berarti dia sudah tersesat. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wa kullu bid'atin. Kalau sudah tersesat, jatuhnya kemana? Ke jurang atau ke kubur yang dalam itu. Tidak jatuh ke mall atau ke kasur. Sesat dia. Dol kalau bahasa bengkel. Apa dol? Dol sesat. Dol itu apa? Kompos. Dol sesat. Dol laut kelompok. Ngerip-ngerip di bau dipusuk lolos sejak jurang ya dol. Nah, dan ini diancam oleh neraka orang-orang yang berbuat bid'ah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu habbu ila iblis min al-ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Al-bid'atu yutabu minha wal ma'siyatu la yutabu. Al-bid'atu la yutabu minha wal ma'siyah yutabu minha. Maksiat itu orang cepat bertobat. Ketika dia minum khamar atau dia berzina, selingkuh, dia tahu itu dosa. Makanya nikmatnya sedikit dia rasakan. Ya. Orang yang bermaksiat dan dia tahu itu maksiat, nikmatnya sedikit, bahkan apa?
nyesel, lebih banyak nyesel gara nikmatnya. Dan mereka cepat bertobat. Mereka cepat bertobat. Ya. Adapun bid'ah ini jarang ada orang bertobat karena mereka merasa apa? Beribadah, merasa Maulid ini kan ibadah besar. Jadi kita harus nampak. Ya, kalau di Torean itu setengah bulan Maulid. Kemarin mau kajian di sana ternyata masih Maulid Ustaz 3 hari lagi. Hampir 1 bulan Maulid. Jadi tiap hari itu mereka nampah-nampah di satu rumah. Dan itu bukan Maulid Nabi tapi Maulid adat. Jadi kelahiran adat bukan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musibah di atas musibah. Baik. Jadi ketika kaum muslim berbuat bid'ah ini juga musibah besar karena mereka sulit untuk bertobat. Bahkan ini sebagian kalangan mengaku sendiri. Jadi yang melarang kita berbuat bid'ah ini paling Wahabi. Dan Wahabi itu temannya iblis. Karena mereka dilarang berbuat bid'ah. Iblis beda lah. Iblis kafir. Baik. Nah, jadi saking bencinya, artinya orang kayak gini bisa nggak kira-kira bertobat dari bid'ahnya? Kalau dia sudah mencap orang yang berada di atas hak ini kemudian iblis, ya sulit dia akan bertobat karena dia merasa paling benar sendiri. Dan yang paling berbahaya kata para ulama al-bid'ah itu baridul kufri. Bid'ah itu akan mengantar kepada kekufuran. Awalnya bid'ahnya tahlilan, zikir berjamaah, kemudian merembet ke Maulid Nabi, kemudian bid'ah Isra Mi'raj, apa lagi? Nuzul, apa lagi? Niwa, nitul. Kemudian lama-lama akhirnya mereka bosan dengan ini, akhirnya mereka belajar filsafat. Mereka kemudian mengatakan apa? Semua agama sama. Ini bid'ah apa kufur sudah? Kufur terus begitu. Terus akhirnya bid'ah agama, masa lama sudah. Memang itu tahapan Allah SWT menyesatkan seorang hambanya. Kemudian kedua juga musibah dalam agama itu ketika kita meninggalkan ibadah dan cenderung untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menurutkan hawa nafsu maksiat kita. Maka ini juga musibah dalam agama. Apalagi kemudian yang ditinggalkan itu sesuatu yang paling besar, yaitu masalah sholat. Kalau ada muslim tidak sholat, ini musibah besar dalam agama. Atau meninggalkan sholat gara-gara belanja di mall. Ini sholatnya udah keluar waktu baru ingat belum sholat. Ini juga musibah karena terlena dengan dagangannya atau yang lain. Jadi seorang buta saja disuruh oleh Nabi SAW untuk berangkat ke masjid untuk sholat, apalagi yang tidak buta. La ajidu laka rukhsah. Nabi mengatakan kepada sahabat yang buta ini, saya tidak menemukan keringanan buatmu untuk tidak sholat berjamaah. Sepanjang kamu masih bisa mendengar dan masih bisa jalan-jalan untuk sholat berjamaah. Sekarang untuk sholat berjamaah saja harus dipancing dengan nyanyian. Ina amak sematuan jari tidak sembahyang. Telah ada yang ada dua. Aneh komat wah kanak imam kecil makmum, kanak baru ia jadi makmum. Baik. Jadi ketika urusan sholat sudah ditinggalkan, maka yang lain jangan ditanya. Kemudian ketiga juga adalah tidak memanfaatkan musim-musim ketaatan untuk berbuat kebaikan. Ini juga musibah. Ya, ketika datang musim-musim ketaatan, kita sepelekan musim ketaatan tersebut. Itu maka ini juga musibah. Dan ketaatan yang paling besar pahalanya adalah menuntut ilmu sebelum kita beramal. Ini juga ketaatan yang paling besar. Ketika ada seorang yang merasa dulu kan sudah sering ngaji, sekarang libur ngaji dulu. Liburnya tidak kamu 5 tahun. Dia cuma datang ke masjid ketika malam Lailatul Qadar tanggal 27.
Makanya musibah, ya, musibah. Karena dengan sedikit dia akan membenci apa? Majelis ilmu, membenci syariat ini lama-lama, ya. Nah ini juga musibah. Kemudian yang keempat, yang termasuk musibah dalam agama adalah mengeluh ketika ditimpa musibah dunia. Mengeluh ketika ditimpa musibah dunia. Berkata Mansur ibn Ammar rahimahullah ta'ala, man jaza min masaibid dunya tahawwalat musibatu fi dinihi. Barang siapa yang mengeluh dengan musibah dunianya, maka berubah dia musibah dunia tadi menjadi musibah agama. Kenapa bisa begitu? Ketika kita ditimpa musibah, ya ikhwazani Allah yakum, kita diwajibkan, bukan disunahkan, diwajibkan untuk apa? Sabar. Ketika kita sabar, kita harapkan pahala di balik sabar itu, maka itu berbuah pahala yang besar. Pahala sabar, innama yafassabrun ma'ajruhum bighairi hisab. Orang sabar itu diberikan pahalanya tanpa ada hitungan, tidak pakai 110, 700, tidak pakai. Semaunya Allah SWT memberikan pahala orang sabar. Ketika ada musibah dunia kita tidak sabar, maka jadilah musibah akhirat, iya. Karena kita di sana tidak apa? Tidak sabar. Kenapa bisa begitu? Gimana kalau musibahnya besar sekali sehingga kita tidak kuat? Tidak ada ceritanya musibah menimpa kita itu tidak kuat. Karena kita sudah berdoa apa? Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihim wal mu'minun kullun amana billah, terus Rabbana la tu'akhidna Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Ya Allah, jangan berikan Engkau musibah kepada kami yang itu tidak kuat kami pikul sebagaimana orang dahulu. Apa kata Allah? Na'am fa'altu. Ya, saya sudah kerjakan. Saya akan lakukan. Artinya Allah tidak akan berikan kita musibah di luar kemampuan kita. Kalau EP sekarang sakit gigi, ya sakitnya itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai membunuh EP. Ya. Sakit sekali, oh berarti sudah kuat. Diberikanlah sakit gigi yang level 5. Tapi kalau imannya masih level 1, ya sakitnya level 1. Sesuai dengan tingkat kesabaran kita. Ya seperti itu ya musibah, ya. Misalnya ada satu orang diberikan musibah pada istrinya atau anaknya. Kira-kira ini kalau nimpa saya kayaknya tidak kuat saya. Berarti kita lebih rendah imannya dari yang satu ya, saudara kita ini. Karena dia kuat hanya diberikan yang lebih besar. Kemudian berkata Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in rahimahullah ta'ala, as-sabru i'tiraful abdi lillahi bima asaba minhu. Sabar itu adalah mengakui. Jadi seorang hamba itu mengakui ini semua dari Allah. Musibah itu semua dari Allah. Wahtisabu indallah, dan setelah itu kita mengharap pahala dari Allah. Allah memberikan kita musibah, kita disuruh bersabar, kemudian setelah itu Allah memberikan pahala. Ya timbal balik. Tidak ada musibah yang tidak ada pahalanya kalau kita sabar. Loh kenapa kita diuji kalau gitu? Asibanas ayutraku ayakulu amana wa hum la. Jadi ujian musibah itu untuk menaikkan level iman kita, kekuatan hati kita, itu maksudnya. Ketika kita tidak dapat musibah, sholatnya jarang bisa khusyuk. Tapi ketika antum dapat musibah, kira-kira apa sih? Contoh, utang, lunas. Ketika sholat gimana sholat antum? Lebih khusyuk, lebih bermutu atau ngambang gitu? Apa? Lebih khusyuk. Atau istri antum sakit, anak antum sakit keras, ya sudah 17 hari dia tipes. Ketika antum sholat, antum lebih apa? Khusyuk. Lebih menunduk kepada Allah, tadarruk. Ketika seperti naik level iman kita, naik level hati, kekuatan hati kita. Dan Allah menyukai orang-orang yang mukmin yang apa? Kuat apanya? Kuat iman dan hatinya, mental.
Jadi untuk mengetes mental juga harus dites ya. Padahal tes dia ke kuburan malam-malam. Kalau dia kuat berarti mentalnya itu kan di pramuka kan. Artinya itu juga contoh dalam hal agama juga seperti itu. Tidak mungkin kita dibiarkan beriman sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu ibarat paku, kalau diemper terus paku itu semakin kuat apa semakin dia lemah dia. Semakin kuat sehingga datang ujian cobaan dari kiri kanan, dari tetangga, dari teman, dari musuh-musuh dakwah itu sudah biasa gitu. Tapi kalau masih goyang, kalau sedikit saja dikasih syubhat, iya hanya lo. Makanya kita harus bersyukur. Kemudian kata beliau, waqad yajza'u ar-rajul wa huwa mutajaddid la yara minhu illa sabr. Jadi kata Sa'id bin Jubair, terkadang seorang itu dia mengeluh dalam ujiannya, dalam kesabarannya, tapi dia kelihatan seolah-olah kuat. Sindiran bagi kita. Kadang orang itu dia mengeluh ketika ditimpa musibah, tapi kelihatan dia seperti kuat. La yura minhu illa sabr, dan orang-orang melihat dia sebagai orang yang sabar, padahal di balik itu mungkin dia sudah ngomel berkali-kali ketika sendirian atau yang bisa jadi seorang itu dia banyak mengeluh, tidak sabar, tapi kelihatan sabar di depan orang. Nah, ini kan tentunya sindiran bagi kita ya, supaya kita betul-betul sabarnya juga ikhlas lillahi. Baik, ulama dulu, Umar bin Abdul Aziz ketika anaknya meninggal, beliau justru apa? Tersenyum. Wahai Umar, kok bisa engkau tersenyum mendapatkan musibah? Bukannya orang tua kalau anaknya meninggal dia nangis? Iya, kebanyakan orang begitu. Tapi saya tahu anak saya ini pasti akan mati, sehingga saya dari dulu udah siap-siap. Kalau anak saya mati ini saya sudah siap minta. Harusnya seperti itu. Ini istri saya sekarang, kira-kira kalau dia meninggal duluan saya harus siap mental ya, cari lagi gitu. Ketika kita beda dengan orang yang sudah siap dengan tidak siap. Kalau tidak siap goncangan tuh, kesurupan ya, goncang seminggu tidak bisa makan karena belum. Ketika orang itu sudah siap, meyakini semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu, keluarga saya, siapa yang saya cintai, ini kerabat saya, ini semua titipan dari Allah Subhanahu. Suatu waktu Allah mengambilnya, sudah kita harus siap segala-galanya. Baik. Nah, jadi bisa jadi seorang itu kelihatan dia kuat, dia padahal dia sebenarnya di balik itu dia rapuh, sabarnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesabaran yang kuat dan supaya kita tidak diberikan musibah dalam urusan dunia kita. Wallahu ta'ala sallallahu alaihi Muhammad. Bisa waktu saya untuk Ustaz, ada pernah dengar orang bersumpah demi Allah demi Rasulullah, dia bilang itu Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Demi Allah demi Rasulullah tidak boleh, karena dan di sana itu menyatakan Rasulullah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pernyataan seperti ini tidak diperbolehkan. Nabi SAW melarang orang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ini kehendak Allah dan kamu, ini tidak boleh. Jangan samakan Allah dengan kamu, dengan manusia tidak. Tapi ucapkan ini kehendak Allah, kemudian pakai kemudian, jangan pakai dan. Sumpah juga seperti itu, tidak boleh menyamakan antara sumpah dengan Allah dengan sumpah kepada Nabi SAW. Nabi ini termasuk selain Allah, benda selain Allah tidak boleh. Jika ada orang yang mengucapkan hal tersebut kepada kita, gitu, apa yang kita lakukan Ustaz? Kita tegur, ucapkan la ilaha illallah, seperti tadi sabda Nabi kepada Umar, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, tidak ada sekutu bagi Allah. Dalam sumpah pun seperti itu, jangan menyandingkan Allah dengan selain Allah dalam bersumpah. Bentuk sumpah itu wallah apa la ilaha illallah? Demi Allah, wallah. Ada waw, demi Allah.
Terkadang juga tidak pakai demi, ya, kita sebut apa gitu, tapi maknanya sumpah. Ya, maka ini juga hukumnya sumpah. Nah, jika kita melakukan misalnya sumpah demi Allah saya tidak akan melakukan sesuatu hal ini, tapi kita langgar, itu bagaimana? Harus dibayar kafarah sumpah. Kafarah sumpah itu memberikan makan 10 orang miskin atau berikan pakaian 10 setel orang miskin. Kemudian kalau tidak ada uang baru beranjak yang terakhir, apa itu? Puasa 3 hari. Jangan langsung puasa, enggak, carikan makanan dulu. Kalau tidak ada pakaian. Yang pertama bebaskan budak. Cari budak dulu. Siapa tahu ada di Ternate. Nah, Ustaz, kebanyakan sekarang kita kan seperti tadi diucapkan, Wahabi ini tidak suka zikir katanya. Bagaimana orang karena kita tidak zikir Ustaz. Nah, kalimat di antara zikir Ustaz yang benar gimana? Zikir bersama atau bersama zikir, kalimat yang benar bagi Ustaz? ini bahasa malaikat. Nah, maksudnya gini Ustaz, kita nggak zikir berjamaah kan kalimatnya bersama apa? Zikir bersama atau bersama zikir itu yang benar Ustaz? Gimana nih coba? Dua-duanya enggak. Masih sisa Tergantung siapa yang memahami. Ya, tergantung siapa yang memahami. Zikir bersama itu biasanya orang pahamnya zikir dengan dikomandoi satu orang. Inilah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW setelah selesai sholat. Dan ini termasuk sunnah terkiyah, sunnah yang harus kita tinggalkan. Karena memang dulu pernah dilakukan oleh Nabi di awal-awal Islam untuk mengajarkan para sahabat apa yang diucapkan ketika itu zikir. Makanya Nabi mengeraskan. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan kami tidak mengetahui selesainya sholat Nabi kecuali setelah mendengar ada suara zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak apa-apa antum ajarkan anak istri yang belum paham cara zikir itu keras-keras dulu, ajarkan. Kalau mereka sudah hafal, ya sudah, maka sunnahnya apa? Zikir sendiri. Itu yang terlarang adalah zikir berjemaah dikomandoi satu orang. Tapi kalau bersama berzikir tidak masalah. Imamnya berzikir, makmumnya juga berzikir, tidak ada yang memandai, artinya sama-sama berzikir. Itulah yang sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang mengatakan kita tidak suka zikir, ya jelas itu keliru, karena kita ini mengikuti sunnah Nabi, dan zikir itulah sunnah Nabi apa enggak? Sunnah Nabi, dan kita juga berzikir. Cuma di sini adalah tata caranya, karena sunnah, mengikuti sunnah itu harus sesuai. Yang pertama bilangan. Bilangan. Kalau sholat subuh 2 rakaat jangan tambah 3 rakaat. Salah, jadi kan sekilo ganggu. Contoh dari Nabi cuma 2. Bilang. Melempar jumrah pakai apa? Berapa kali? 7. Bismillah, batunya sedikit aja. Dan itu bukan melempar setor. Itu sekedar sunnah. Hajar aswad bagaimana? Dicium apa dipeluk? Dicium. Yang pertama bilangan, harus sesuai dengan bilangan. Yang kedua, kaifiyah, tata cara. Ini yang sering keliru, tata cara ini. Tidak mengikuti sunnah dalam hal tata cara. Nabi SAW setelah di Madinah dan sampai meninggal beliau, selesai sholat beliau menghadap ke makmum, bukan menghadap ke kiblat terus, salah. Jadi sunnahnya menghadap ke makmum, kemudian berzikir. Beliau berzikir, para sahabat juga berzikir. Ini tata cara yang benar. Baik. Nah, berdoa juga, berdoa untuk orang yang sudah meninggal itu sunnah apa enggak? Sunnah. Tapi tata caranya apa? Nabi SAW mengatakan apa? Doa ya akhirnya itu adalah mustajab. Doa yang mustajab itulah ketika engkau mendoakan saudaramu baik yang masih hidup atau sudah meninggal tanpa sepengetahuan orang lain. Itu yang paling mustajab. Lalu bagaimana kalau kita kumpul-kumpul pikiran satu orang yang mimpin? Yang pertama, pernah nggak dicontohkan oleh Nabi seperti itu? Nabi memimpin para sahabat pikiran, setelah itu ngandang. Setelah itu bawa berkah. Tidak ada.
Jadi masing-masing berdoa, dan ketika kita berdoa itu juga akan nyampe. Ya, tidak mesti harus kumpul-kumpul. Dan ini kan kumpulnya juga apa? Menyalahi dalam hal waktu, menyalahi sunnah dalam hal waktu. Waktunya itu kenapa harus hari ke-7? Kenapa harus hari ke-9 untuk apa? Hari ke-1000? Ya. Berdoa itu kapan saja. Berdoa itu kapan saja. Ya, ketika kita batasi hari ke-7, hari ke-10 untuk kedua orang tua kita atau orang yang sudah meninggal, maka jatuh dia ke dalam perbuatan bid'ah yang tidak Jadi yang pertama harus sunnah dalam hal apa tadi? Bilangan. Yang kedua tata cara. Yang ketiga waktu. Yang keempat tempat. Ya. Yang keempat tempat. Tidak boleh kita tawaf di kuburan, karena tawaf itu tempatnya di mana? Ka'bah. Ini menyalahi sunnah dalam hal tempat. Azan. Tawaf itu termasuk ibadah, bukan hanya menyalahi sunnah, tapi termasuk syirik kepada Allah Subhanahu. Itu jadi 4 kriteria seorang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Dia mengikuti sunnah dalam hal bilangan, tata cara, waktu dan tempat. Jangan kita keluar dari aturan seperti itu. Nah, setelah zikir Nabi SAW, ini yang ada contohnya dari Nabi itu tahlilnya, mengucapkan la ilaha illallah itu adalah sekali. Ketika subhanallah berapa? 33 kali, alhamdulillah 33 Allahu akbar, ditutup dengan tahlil sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Atau membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Udah selesai. Ada juga riwayat yang lain, subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allah akbar 25, la ilaha illallah 25. Untuk sebagian ada yang mengatakan hadisnya lemah. Baik. Nah, sekarang kita bikin setelah selesai sholat, imamnya mengatakan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berpira 100. Pernah dicontohkan oleh Nabi? Tidak ada. Nabi mengatakan man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa. Saya gawe amalan dalam apa? Suatu amalan yang tidak ada dasarnya dalam agama ini, maka dia tertolak. Walaupun niatnya bagus, walaupun niatnya. Yang lain. Yang lain Pak. Kalimat sumpah itu seperti apa Ustaz? Kalimat sumpah kan ada billah, Allah itu termasuk. Allah itu sumpah yang paling kuat. Ya. Allah, billah, wallah. Wallahi, billahi, tallah. Kalau sudah tallah itu luar biasa kuat. Lebih kuat dari wallah. Itu kalau bahasa. Yang sumpah pocong itu gimana Ustaz? Ada kan? Apa isi sumpah pocong? Dia di apa namanya? Diperlakukan seolah-olah dia sudah mati gitu. Sumpah pocong itu biasanya dalam kasus apa? Sumpah pocong. Mungkin bersumpah atas sesuatu kemudian mereka diikat pakai kain kafan gitu. Kalau bohong mati gitu. Bersumpah juga harus sesuai dengan sunnah dalam hal apa? Tata cara. Itu tata caranya sesuai dengan sunnah apa tidak sesuai? Tidak sesuai. Walaupun nakut-nakuti orang, tidak ada ceritanya. Ayo masuk ke dalam liang lahat, tutup dulu seminggu. Kalau hidup bener deh. Maksudnya nakut-nakuti kan takut juga orang gitu. Akhirnya ya sudah saya ngaku gitu kan. Mungkin itu maksud. Ya sumpah pocong. Nah, Ustadz, kalau misalnya ada orang bersumpah biar dia merasa, biar kita membenarkan, berani saya ditabrak mobil begini. Nah, terus kemudian dengan itu kita percaya, terus gimana tuh Ustadz? Boleh enggak? Dia bersumpah, saya benar-benar enggak melakukannya. Kalau saya melakukannya, saya berani ditabrak mobil misalnya. Nah, kita yang mendengar seperti itu,
Oh berarti orang ini yakin. Nah bagaimana dengan kitanya itu yang mendengar seperti itu Ustaz? Nah, ketika kita dengar ada saudara kita sudah bersumpah dengan nama Allah falyusaddiq, maka hendaknya kita benarkan walaupun dia bohong. Saya bilang gitu Nabi SAW. Karena dia sudah membawa nama Allah. Maka walaupun dia bohong atau yang itu terserah dia, kita harus berusaha untuk membenarkan. Ya sudah. Kalau sudah membawa nama Allah dalam sumpah. Itu sumpah jabatan yang biasanya ada Al-Qur'annya gimana? Ustaz? Di depan Al-Qur'an. Sumpah jabatan. Kalau presiden itu kan Ya hukumnya mubah-mubah saja. Mubah saja. Karena itu Menjadikan saksi. Nah, karena anggapan mereka ini Al-Quran adalah kitab suci. Dan ini adalah sesuatu yang sangat sakral. Kalau ini nanti dia berkhianat, ini bisa ditimpa artinya adab dari Allah Subhanahu. Tidak masalah, tidak. Saya nanya masalah maulid sedikit Ustaz. Ada teman ngundang maulid. Saya bilang kalau maulid saya ndak rayain maulid, saya bilang. Tapi diubahlah undangannya, kalau gitu saya undang kamu makan, dia bilang gitu. Nah, akhirnya ndak bisa kita menghindar Ustaz. Itu mana tuh Ustaz? Maulid sama makan kan satuan. Satu paket. Satu menu. Nah, makanya itu Ustaz. Ya, jangan. Kalau memang murni maulid, kita jangan. Jadi kalau memang mau undang makan nanti di luar bulan Rabiul Awal, selesai maulid. Selesai. Gimana Ustaz dengan sumpahnya saya tanggung dosamu? Ini gimana Ustaz? Kalau betul saya melakukannya, saya tanggung dosamu. Itu termasuk ucapan lafuz sia-sia. Ya, karena walaysa lil insani illa ma sa'a. Seorang itu menanggung apa yang dia usahakan sendiri. Atau dia bilang saya tanggung dosamu, tidak ada. Tidak pernah. Mungkin sedikit menyimpang dari topik ini, tapi menurut saya sangat krusial sekali. Di suatu ketika saya mendengarkan pengajian Ustaz, mungkin di luar sunnah, tapi pengajian itu mencoba menafsirkan dan memahamkan tentang kalimat la ilaha illallah. Setelah saya mendengar seluruhnya, bahwa dari pengajian itu telah menerjemahkan atau memahami la ilaha illallah itu adalah. Kita berbicara di sini masalah tauhid ini. Ada versi Ahlus Sunnah dan versi non Sunnah. Versi non Sunnah ini banyak. Ada versi Asy'ariyah, ada versi ilmu kalam, ilmu mantiq, ada versi Khawarij, ada versi Syiahnya ada. Jadi macam-macam menurut akal-akal mereka. Dan yang paling selamat adalah versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka mengikuti pendahulu mereka, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Dan para sahabat menafsirkan namanya ilah itu adalah makhluk, ma'bud, yang disembah, bukan yang menciptakan langit dan bumi atau Tuhan. Menurut versi mereka tidak ada Tuhan selain Allah. Sekali lagi kan itu tafsiran yang belum sempurna, karena itu adalah tafsiran hanya dalam tafsir rububiyah semata. Cuma memang dalam ilmu kalam, ya ajaran Asy'ariyah, tokoh-tokoh Asy'ariyah mereka menafsirkan la ilaha illallah la al-qadir wal ikhtira' illa Allah. Tidak ada pencipta dan yang berkuasa di alam semesta selain Allah. Itu tafsiran la ilaha illallah menurut mereka. Tapi mereka lupa membaca ayat Al-Qur'an. Bahwasanya orang kafir Quraisy juga di sana Allah berfirman, ini menanyakan kepada mereka, Nabi menanyakan kepada mereka, siapa menciptakan langit dan bumi, siapa Tuhan kalian? Mereka semua menjawab Allah. Berarti kan mereka juga Muslim kalau gitu. Coba pertanyaan, kenapa Nabi SAW mencap mereka musyrik? Belum dikatakan seorang Muslim, karena mereka masih berbuat syirik kepada Allah dalam hal uluhiyah.
peribadahan. Dan peribadahan itu luas. Tidak hanya sholat, ibadah itu adalah khauf, takut, cinta, ini juga ibadah, berharap, kemudian istighosah, isti'anah, ta'awuz, kemudian menyembelih, itu juga ibadah zahir dan batin. Itu yang belum dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mereka kemudian katakan ini adalah di luar dari konteks ajaran Asy'ariyah mereka. Karena Asy'ariyah tidak menganggap bahwa syirik dalam masalah tauhid itu adalah syirik. Menurut mereka syirik itu adalah dalam masalah rububiyah. Kalau ada orang meyakini ada pencipta selain Allah, maka itulah yang musyrik. Walaupun mereka menyembelih untuk jin, walaupun istighosah kepada orang yang sudah mati dan yang lain. Jadi beda tempat belajar, sumber mata airnya tentu beda air yang dia dapatkan. Karena dia belajar dari orang yang tidak sunnah, dari ilmu kalam, ilmu filsafat, dan itu dari Yunani. Ya jelas pemikirannya akan ke sana. Kita belajar sunnah dari mana? Dari Rasulullah, para sahabat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Jadi ya lurus kita, pemahaman kita sesuai dengan mereka. Jadi sekarang yang penting adalah masdar talaqi, sumber mereka mendapatkan ilmu itu di mana. Itu yang penting. Sumbernya itu dari Al-Quran dan Sunnah atau dari ilmu kalam, ilmu mantik atau yang lainnya. Yang jelas tidak ketemu, kan? Dan itu sebenarnya sesuatu yang simpel, tidak perlu yang bahas itu harus profesor atau dokter. Ketika baca Al-Quran saja, Al-Quran itu hampir semua ayat Al-Quran berbicara tentang tauhid. Isinya Al-Quran itu tauhid semua. Bagi orang yang mau mentadabburi. Baik. Nah, Allah Ta'ala. Satu lagi Ustaz. Kita ini mengaji kan untuk kita belajar bagaimana Rasulullah mengajarkan kita. Tapi kenapa kita harus disebut di Wahabi atau apa itu Ustaz? Penyebutan itu kan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tergantung tendensi orang yang memberikan gelar itu, apa alasan politiknya di sana. Ya. Jadi terserah dia mau bilang ini Wahabi, ini Muhammadiyah, ini apa-apa. Ya, yang penting hakikatnya yang kita lihat sekarang. Betul nggak seperti itu dia mengikut Syekh Muhammad bin Abdullah. Dan kita sekali lagi kita tidak pernah mengaku diri kita sebagai Wahabi, karena kita bukan pengikut Syekh Muhammad bin Abdullah, tapi kita pengikut Rasulullah dan para sahabatnya. Dan barang siapa yang mengatakan dirinya saya Wahabi, maka dia telah tersesat. Kenapa sesat? Karena sumber Islam ini bukan Syekh Muhammad bin Abdullah, tapi sumbernya adalah dari Rasulullah dan para sahabat. Jadi kita harus mencari ilmu ke mereka, bukan hanya mentok di Syekh Muhammad bin Abdul. Cuma sekarang kan realitanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia juga adalah salah seorang ulama Hanabilah, ulama bermadzhab Hambali, sama dengan Hanafi, sama dengan Syafi'i, dan akidah beliau juga sama dengan akidah Imam Syafi'i, sama dengan Imam Malik. Sehingga kalau misalnya 1-2 kitabnya bagus, itu yang kita kaji, bukan berarti kita ini Wahabi, pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ya karena memang sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan salafi Ustaz gimana Ustaz? Ya salafi itu kan pada mengikuti para pendahulu. Pendahulu itu ya Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang dinamakan oleh Imam Ghazali, itulah para salaf, para pendahulu. Siapa yang mengikuti para pendahulu, mereka lah yang dinamakan salafi. Yang mereka kata Nabi ketika menyebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi mengatakan man kana ala misli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Itu orang-orang yang seperti saya dan para sahabat saya hari ini, itulah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Nabi pernah berkata kepada Fatimah, ni'mas salafu ana laki, wahai Fatimah, sebagai salafmu, pendahulumu adalah
Aku berarti Rasulullah adalah salaf, dan Fatimah ini adalah salafi, pengikut salaf. Jadi kalau mengatakan salafi sesat, salafi ini ajaran baru, maka dia mengatakan bahwa para sahabat ini juga termasuk orang-orang sesat karena mengikuti Rasulullah SAW. Ketika kita mengikuti pendahulu yang soleh, maka dialah yang dinamakan salafi. Cuma ya bukan berarti kemudian orang mengaku salafi kemudian dia benar semua. Ya, tidak mesti benar semua, karena bisa jadi dia salah juga, akhlaknya kurang bagus, tidak seperti Rasulullah dan para sahabat, sehingga dakwahnya di masyarakat kurang bijak, ya, langsung hantam-hantam saja, maka itu bukan salafi juga, karena tidak mengikuti Rasulullah, para sahabat dalam hal berdakwah. Baik, jadi kita kembali kepada diri kita, seberapa kadar kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, seberapa kadar kita mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat, maka itulah kadar kesalafian kita. Baik. Tapi asalnya kita ini, ya, kalau ditanya kamu alirannya apa, maka kita jawab saya ini adalah muslim. Apa arti muslim? Orang Islam. Orang yang berserah diri kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Itu kalau memang ketika menyebut salaf itu akan membuat ini apa? Kelas di masyarakat, karena sudah fobia dengan kata salaf. Bilang saya muslim, saya mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Karena tidak wajib, ya, tidak wajib kita mengatakan diri saya salah. Tapi yang wajib adalah saya muslim. Wa ana minal muslimin, itu doa istiftah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Subhanallah